Ayo dong, dong. Ribuan, 5 ribuan, minumnya 5 ribuan. Oh itu udah naik maksud ya? Kepada semua Rizik Syihab kembali muncul ke publik dengan menggelar aksi Reuni 212 yang mengingatkan kita pada aksi serupa yang dilakukan pada tahun 2016. Dulu, aksi tersebut digelar sebagai bentuk tekanan terhadap kasus hukum yang melibatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta dan membuatnya masuk penjara. Keberhasilan penggalangan massa pada saat itu, meskipun sebenarnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, membuat Rizik merasa semakin percaya diri. Dia merasa dirinya adalah tokoh sentral yang mampu menggerakkan massa jutaan orang. Namun, dalam kenyataannya, Rizik lebih sering dianggap sebagai boneka yang digunakan oleh kingmaker di balik layar. Dengan keberhasilannya dalam menggerakkan massa, Rizik semakin jumawa dan merasa dirinya sebagai pemimpin utama dalam pergerakan politik. Maka di tengah rasa percaya dirinya itu, dalam aksi Reuni 212, dia memberikan pidato yang penuh dengan nada sinis dan menyatakan tentang pentingnya membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang dimaksud oleh Rizik adalah mereka yang terkait dengan kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai skandal lainnya yang disebutkan dalam pidatonya di pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu isu besar yang dibawa oleh Rizik adalah peristiwa penembakan terhadap beberapa Laskar Front Pembela Islam atau FPI di KM 50 Jakarta Cikampek. Meskipun sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa petugas yang terlibat dalam penembakan tersebut tidak bersalah, Rizik tetap menganggap peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM yang tidak bisa dibiarkan. Tuduhan tersebut menjadi salah satu cara Rizik untuk terus menyerang pemerintah dan menambah legitimasi untuk melancarkan kritiknya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu, Rizik juga menyinggung ex-menteri yang berasal dari kabinet Jokowi yang masih ada dalam pemerintahan Prabowo. Dia seakan ingin menunjukkan bahwa meskipun Prabowo sudah menjadi presiden, pengaruh orang-orang yang berasal dari pemerintahan sebelumnya tetap ada. Namun yang paling menarik perhatian adalah ketika Rizik mengangkat isu terkait akun Fufu Fafa. Sebuah akun di Kaskus yang sempat digunakan untuk melakukan kampanye negatif terhadap Prabowo pada Pilpres 2014. Akun tersebut dituding milik Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Meskipun Gibran sendiri sudah membantahnya, tuduhan tersebut masih terus diserangkan kepada Gibran. Lantas, mengapa Rizik begitu keras berusaha memisahkan Prabowo dan Jokowi meskipun Jokowi sudah tidak lagi berkuasa? Pertama, Rizik tampaknya ingin mengail di air keruh. Rizik ingin kembali memainkan peran penting dalam pemerintahan baru. Dia ingin diperhitungkan di panggung politik Indonesia meskipun dengan cara yang kontroversial. Salah satu cara yang ditempuhnya adalah dengan memanfaatkan isu-isu yang dapat menumbuhkan ketegangan dalam hubungan antara Prabowo dan Jokowi yang sebelumnya sempat terlihat solid dan hangat. Jika saja isu itu berhasil menarik perhatian Prabowo, sedikit banyak Rizik berharap bisa mengambil keuntungan. Yang kedua, Rizik merasa sakit hati kepada Presiden Jokowi. Pada pemerintahan Jokowi, Rizik dijebloskan ke dalam penjara karena berbagai kasus hukum yang dilakukannya. Dia menilai bahwa Jokowi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas segala masalah hukum yang menimpanya. Hal ini menjadi alasan kuat bagi Rizik untuk terus menyerang Jokowi. Bahkan meskipun Jokowi sudah tidak lagi memegang kekuasaan, Rizik ingin membalas dendam atas apa yang dianggapnya sebagai kezaliman yang dialaminya di masa pemerintahan Jokowi.
Ketiga, Rizik juga ingin kembali muncul sebagai aktor politik utama di Indonesia. Dia melihat momentum reuni 212 sebagai kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya dan mempertegas posisi politiknya. Dengan mengkritik pemerintah dan mengangkat isu-isu kontroversial, Rizik berusaha membangun kembali pengaruhnya di tengah masyarakat. Keinginan untuk kembali memainkan peran penting di pemerintahan baru menjadi dorongan kuat bagi Rizik untuk terus memisahkan Prabowo dari bayang-bayang Jokowi melalui pergantian menteri ex-menterinya Jokowi. Taktik Rizik yang mencoba mengguncang hubungan antara Prabowo dan Jokowi adalah strategi yang masuk akal. Menimbang selain para menteri ex di kabinet Jokowi, masih ada Gibran sebagai wakil presiden. Praktis, upaya Rizik untuk menyusup ke dalam kekuasaan melalui proksinya juga terhambat. Kalaupun tidak menyusup ke dalam pemerintahan, Rizik tidak ingin ada orang lama yang dulu ada sewaktu Rizik membayar dosanya di dalam penjara, atau ketika dia kabur ke Arab Saudi karena kasus Tat Mesum yang sempat viral itu. Pada akhirnya kita melihat bahwa di balik aksi reuni 212 dan pidato-pidato yang disampaikan Rizik, ada ambisi politik yang lebih besar. Rizik tidak hanya berusaha untuk mendongkrak popularitasnya, tetapi juga berusaha memecah belah kekuatan politik yang ada demi keuntungan politik pribadi. Memang ada isu lain yang berbau kemanusiaan seperti membebaskan Palestina. Tapi isu seperti itu terlalu sering dipakai dan sangat lumrah dijadikan jargon perlawanan. Acara reuni alumni 212 itu dilakukan bukan karena rindu, tapi merupakan upaya mengeksploitasi umat Islam sebagai sarana mencari cuan. Rizik hanya memanfaatkan jargon cinta Rasul dengan membangun mistifikasi dan ketundukan buta kepada manusia antah berantah yang mengaku keturunan Nabi. Padahal sangat diragukan kebenarannya. Untungnya, acara tersebut berlangsung sepi yang menunjukkan masyarakat tidak mudah lagi terprovokasi. Hari ini, Rizik masih menganggap dirinya sebagai bagian penting dalam percaturan politik Indonesia dan berusaha untuk kembali memegang peran utama di masa depan. Dengan mengangkat isu-isu yang sensitif seperti pelanggaran HAM dan hubungan antara Prabowo dan Jokowi, Rizik berusaha menciptakan ketegangan yang bisa menguntungkan posisinya dalam peta politik yang terus berkembang. Sayangnya, Rizik terlalu lama hidup dalam imajinasinya sendiri. Bahkan, dulu pun dia tidak sebesar bayangannya sendiri. Rizik ketika itu hanyalah proksi yang dimanfaatkan dalam momentum politik Pilkada Jakarta 2017. Apalagi sekarang, ketika Rizik hanya sekedar masa lalu biang kerusuhan yang anak buahnya gemar melakukan sweeping dan intimidasi. Rizik yang dalam kondisi menggelandang itu mencoba meraih rumput di pinggir sungai agar tidak terhanyut semakin jauh dan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi sejak Rizik kabur ke Arab Saudi sebagai buron itu, namanya telah terpinggirkan. Dia tidak sebesar suara nyaringnya ketika berpidato di atas